Ketika Yihon dibawa oleh geng Dongsong, Sekyung melihat kejadian tersebut. Karena ia tidak ikut naik mobil bersama sopir Yihon, Sekyung memilih untuk berjalan kaki. Setelah itu, ia berniat melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun, ia teringat nasihat Yihon yang mengatakan agar tidak melaporkannya ke polisi apapun yang terjadi. Akhirnya, Sekyung membatalkan laporannya dan memberitahu polisi bahwa kejadian itu hanya lelucon dari temannya. Jonathan akhirnya mengenali wajah Yihon yang mereka tuduh sebagai penyebab kematian bos mereka, Dukpal. Mereka sangat tidak menyukai Yihon karena menganggap dia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Karena mereka sulit diajak bicara, Yihon akhirnya memutuskan untuk melawan mereka secara fisik. Namun, ketika harus menghadapi Bobby, Yihon tidak mampu melawannya karena Bobby terlalu kuat dan besar. Akhirnya, Yihon jatuh pingsan setelah dipukul oleh Bobby. Ini terjadi karena tubuh Yihon sekarang adalah tubuh seorang anak SMA, bukan lagi tubuh Dukpal yang besar dan kuat. Sementara itu, di sekolah, Jaemin dan teman-temannya dihukum untuk membersihkan kelas. Pada saat itu, teman-temannya mengajak Jaemin pergi ke hotel sesuai perintah geng Dongso. Jaemin merasa sangat takut, terutama karena khawatir mereka akan menculik ibu Yihon lagi. Jaemin menolak ikut serta dan heran mengapa teman-temannya tidak memihak padanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk melarikan diri, tetapi teman-temannya mengejarnya. Sekyung sedang bingung apakah harus menolong Yihon atau menunggu ayahnya yang akan menjemputnya. Tiba-tiba, Jaemin muncul, menarik tangan Sekyung dan mengajaknya bersembunyi. Sekyung yang tidak tahu apa-apa merasa kebingungan. Jaemin menjelaskan bahwa teman-temannya mengira dia sebagai penjahat. Jaemin menceritakan apa yang dia ketahui, termasuk kemungkinan bahwa Yihon dikurung di Hotel Shinho. Sekyung mengajak Jaemin untuk membantu menyelamatkan Yihon, tetapi Jaemin menolak. Dia menyarankan Sekyung untuk melaporkan hal ini kepada ayahnya yang seorang jaksa, sehingga dia bisa berbakti kepada ayahnya. Sekyung mempertimbangkan saran tersebut. Jaemin kemudian memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena masih takut akan ditangkap oleh teman-temannya. Sekyung akhirnya memutuskan untuk membantu Jaemin dengan memberitahu teman-temannya arah yang berbeda dari arah pelarian Jaemin. Setelah itu, Sekyung bergegas menuju lokasi kejadian dan menghubungi Sari untuk menyiapkan banyak pengawal di rumah. Ia juga meminta bantuan Pak Kim, sopir sekaligus pengawal Yihon. Sementara itu, ayah Sekyung yang memasang GPS di ponsel Sekyung marah karena mengetahui bahwa anaknya sudah pergi ke berbagai tempat tanpa izin. Di tempat lain, Jonathan memberitahu Yihon bahwa Siska berencana memasukkan ibu Yihon ke rumah sakit jiwa. Tentu saja, Yihon tidak setuju dengan rencana tersebut dan mencoba menghentikan Jonathan. Namun, Jonathan menantang Yihon, meragukan kemampuannya untuk melawan. Jonathan kemudian menjelaskan bagaimana geng Chilsung bisa hancur. Ternyata, bos besar mereka, Baron, terluka dan dua geng musuh bergabung untuk menghancurkan mereka. Jonathan menekankan bahwa dia tidak pernah berkhianat pada Dukpal. Namun, karena merasa pembicaraannya teralihkan, dia menghubungi anak buahnya lagi dan memerintahkan mereka untuk segera melaksanakan rencana menculik ibu Yihon. Yihon dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan tinggal diam dan tidak akan membiarkan mereka menculik ibunya. Yihon kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh Dukpal dan Bobby. Ligamen lutut anterior Jonathan robek saat mengumpulkan uang dengan Bobby. Jonathan tidak menyadarinya dan terus beraktivitas sepanjang hari, kemudian pergi ke rumah sakit larut malam.
Setelah operasi, Jonathan terlalu sibuk dengan geng, sehingga tidak melakukan rehabilitasi dengan benar. Yi-hon mengetahui bahwa Jonathan tidak bisa berdiri dengan satu kaki, dan jika diserang, kakinya tidak akan mampu menahan beban tubuhnya, menyebabkan lututnya hancur. Dalam situasi genting, Jonathan tidak akan bisa berjalan lagi. Yi-hon tidak ingin bertindak sejauh itu, jadi dia meminta Jonathan untuk membubarkan geng Dongso dan membawa Siska ke hadapannya. Jika Jonathan membubarkan geng Dongso, Yi-hon akan membantunya membuka restoran belut di kampung halamannya. Jika tidak, Jonathan akan hancur dan tidak mendapatkan apa-apa. Yi-hon terus mengungkapkan sedikit demi sedikit masa lalu yang dialami Jonathan bersama Dukpal, membuat Jonathan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Yi-hon? Yi-hon mengingatkan Jonathan bahwa dia selalu melakukan apa yang dia katakan, dan Jonathan pasti sudah mengetahuinya. Sekyung tiba di lokasi di mana Yi-hon ditahan. Ayahnya juga datang. Sekyung menjelaskan bahwa temannya ditangkap oleh gangster di sana, dan dia tidak bisa menghubungi polisi, sehingga dia membutuhkan bantuan ayahnya untuk menyelamatkan temannya. Yi-hon kemudian keluar dalam kondisi baik. Dia meminta maaf kepada ayah Sekyung atas kesulitan yang telah ditimbulkannya, yang kemungkinan besar membuat Sekyung akan dimarahi oleh ayahnya. Ayah Sekyung langsung masuk ke dalam, sesuai dengan janjinya kepada Sekyung untuk menyelamatkan Yi-hon. Kemudian, ayah Sekyung bertemu dengan Jonathan di sana. Ayah Sekyung menyuruh Jonathan untuk menghubungi anggota gengnya yang ada di rumah Yi-hon untuk pergi dan tidak menangkap ibu Yi-hon. Awalnya, Jonathan tidak mau, tetapi karena takut kepada kepala jaksa, akhirnya dia menghubungi anggotanya dan memerintahkan mereka untuk segera mundur. Karena perintah bubar, akhirnya anggota-anggota geng itu mundur dari rumah Yi-hon. Yi-hon kemudian tiba di rumah dan diberitahu Sari bahwa ibunya sudah tidur. Dia juga menceritakan bahwa Sekyung telah menelpon dan meminta pengawal yang banyak datang ke rumah Yi-hon. Siska datang ke tempat Jonathan, dan ternyata Jonathan menuruti permintaannya karena bos besar mereka, Baron, mengalami kecelakaan, dan dia membutuhkan uang untuk operasi Baron. Siska menawarkan pekerjaan kepada Jonathan dengan syarat tertentu, yang membuat Jonathan terpaksa menuruti keinginannya. Jonathan setuju untuk mengurus ibu Yi-hon atas permintaan Siska sebagai balas budi. Meskipun sebenarnya dia merasa Yi-hon mirip dengan sosok Dukpal, Jonathan dan Bobby mengira bahwa Yi-hon adalah anak dari bos mereka Dukpal. Karena itu, mereka memutuskan untuk membuntuti Yi-hon kemanapun dia pergi. Yi-hon mengucapkan terima kasih kepada Sekyung atas bantuannya, namun pesan Yi-hon tak mendapatkan balasan dari Sekyung. Keesokan harinya, Yi-hon mengajak Sekyung untuk belajar di tempat biasanya, tetapi tidak mendapatkan jawaban dari Sekyung. Ketika Yi-hon hendak pulang, dia didatangi oleh dua wanita yang menyukainya, dan mereka memberinya minuman. Mereka mengira Yi-hon dan Sekyung sedang bertengkar, karena mereka tidak melihat Sekyung di sana seperti biasanya. Kemudian, Yi-hon mendapatkan balasan pesan dari Sekyung yang menyuruhnya bertemu di taman. Di sana, Yi-hon bertanya kepada Sekyung, tetapi tiba-tiba Sekyung memberikan jawaban yang mengejutkannya. Sekyung meminta Yi-hon untuk tidak bertemu dengannya lagi. Yi-hon mengetahui bahwa ini disebabkan oleh larangan dari ayah Sekyung. Meskipun demikian, Yi-hon mencoba menghibur Sekyung, mengatakan bahwa situasi ini bukanlah salahnya, dan menawarkan bantuan jika Sekyung membutuhkannya. Karena ponsel Sekyung ditahan dan diganti dengan ponsel jadul, dia tak dapat menghubungi Yi-hon. Namun, beruntung dia masih memiliki tablet ibunya yang memiliki nomor. Kemudian, Yi-hon memberikan nomornya kepada Sekyung.
Ayah Sekyung juga meminta agar Sekyung mendekati Jaehoon, satu-satunya orang yang diizinkan untuk berteman dengan Sekyung. Tetapi ketika Jaehoon menghina Yihon, Sekyung bereaksi dengan marah dan hampir memukul Jaehoon. Yihon merasa sedikit kehilangan sahabatnya karena jarang bersama sejak kejadian sebelumnya, lantaran larangan ayah Sekyung untuk berteman dengan Yihon. Setelah bermain bola, Yihon melihat teman-teman Jaemin masih merokok dan mengambil rokok tersebut dari tangan mereka. Dia bertanya-tanya mengapa Jaemin tidak ada di sana bersama mereka. Ketika kembali ke kelas, teman-temannya mengajak Yihon berfoto untuk buku tahunan. Yihon tidak terlalu suka menggunakan riasan, terutama karena biasanya digunakan oleh perempuan, sehingga dia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Mereka pergi ke lokasi foto dan kemudian bermain game. Hanya Yihon yang bisa menjawab pertanyaan tebak lagu, lantaran pertanyaan tebak lagu adalah lagu dari zaman dahulu, yang membuat teman-temannya terkejut. Setelah itu, mereka langsung mengambil foto bersama. Gaya Yihon terlihat lebih dewasa daripada remaja pada umumnya. Saat disuruh berpose hati, dia terlihat kaku. Setelah berfoto, giliran geng Jaemin untuk berfoto. Yihon bertanya-tanya di mana Jaemin berada. Temannya menjelaskan bahwa Jaemin tidak mau lagi sekolah dan sekarang bekerja di Toserba karena takut teman-temannya akan membawanya kepada geng Dongso. Saat sedang bercerita, tiba-tiba Sekyung menghubungi Yihon dan mengatakan bahwa dia berada di jembatan penyeberangan tempat Yihon mengakhiri hidupnya. Yihon panik dan langsung pergi ke sana, membuat Jaemin bingung. Yihon segera mendekati Sekyung karena khawatir dengan keselamatannya dan mengajaknya pulang. Namun Sekyung enggan pulang. Dia ingin menginap di rumah Yihon. Akhirnya, Yihon mengusulkan agar mereka pergi ke suatu tempat, alih-alih menginap di rumahnya. Yihon kemudian mengajak Sekyung pergi jalan-jalan, dan saat Sekyung pergi ke belakang kereta untuk mencari makanan, Yihon melihat Jonathan dan Bobby mengikuti mereka. Mereka pergi ke pantai untuk menyegarkan pikiran Sekyung, membeli baju ganti, dan Yihon mengajari Sekyung cara mengendarai sepeda. Sementara Jonathan dan Bobby terus mengawasi mereka. Sekyung akhirnya berhasil menaiki sepeda. Ketika malam tiba, mereka berencana untuk menginap di hotel. Tetapi karena mereka masih di bawah umur, mereka tidak diizinkan. Akhirnya, mereka mencoba motel yang dikenal oleh Dukpal, namun juga tidak diizinkan karena masih di bawah umur. Yihon kemudian menyebutkan bahwa dia tahu tentang rahasia yang hanya diketahui oleh Dukpal, yaitu sang kakek penjaga motel hanya memiliki satu bola. Tak mempunyai pilihan, sang kakek memberikan kunci kamar tersebut untuk Yihon dan Sekyung. Setelah itu, sang kakek berbicara dengan Jonathan dan Bobby tentang rahasia yang memalukan yang mungkin diketahui oleh Yihon dan anak SMA lainnya. Bahkan, Jonathan dan Bobby saja tak tahu tentang rahasia itu. Jonathan dan Bobby memilih kamar yang bersebelahan dengan kamar Yihon dan Sekyung. Yihon menyadari keberadaan mereka di sana yang berniat untuk menjaga situasi. Bobby awalnya mengatakan bahwa dia tidak akan tidur, namun akhirnya dia tertidur juga. Yihon memperhatikan Sekyung seperti seorang ayah yang peduli kepada anaknya, terutama setelah melihat luka di kening Sekyung. Yihon bertanya pada Sekyung tentang penyebab luka itu. Sekyung menjelaskan bahwa sejak kecil, dia sering dimarahi oleh ayahnya. Bahkan, teman-temannya pernah dijauhi oleh ayahnya sehingga Sekyung menjadi terisolasi dan sering merasa depresi.
Jaehoon diinstruksikan untuk memotret setiap aktivitas Sekyung atas perintah ayahnya yang sangat tidak disukai oleh Sekyung. Bahkan di kamarnya dipasang CCTV oleh ayahnya sehingga Sekyung kehilangan privasi. Karena frustasi ini, Sekyung akhirnya memutuskan untuk melukai kepalanya dengan memukulnya ke dinding, menyebabkan luka di keningnya. Yihon berusaha menghibur Sekyung, meyakinkannya bahwa semua ini bukan salahnya, melainkan salah ayahnya. Yihon juga berusaha menenangkan Sekyung yang akhirnya tertidur pulas. Ketika Sekyung tertidur, Yihon mengambil ponsel milik Sekyung dan mengaktifkannya karena dia tahu ayah Sekyung kemungkinan akan menghubungi Sekyung. Saat Yihon berbicara, Yihon memohon agar ayah Sekyung memberikan Sekyung waktu istirahat selama sehari untuk menenangkan pikirannya. Namun, ayah Sekyung menolak mendengarkan permintaannya. Keesokan paginya, Jonathan dan Bobby dipanggil oleh Yihon untuk bertemu di lantai 2. Saat mereka tiba, mereka masih mengira bahwa Yihon adalah anak dari bos mereka, Dukpal. Meskipun ada keraguan, Yihon berusaha meyakinkan mereka bahwa sebenarnya dia adalah Dukpal, bukan anaknya. Dia membocorkan beberapa rahasia yang hanya diketahui oleh Dukpal. Tetapi Jonathan dan Bobby tetap yakin bahwa Yihon adalah putra Dukpal. Akhirnya, Yihon memilih untuk menerima peran sebagai anak dari Dukpal dan memperkenalkan mereka sebagai pamannya kepada Sekyung yang awalnya merasa takut. Setelah itu, mereka berangkat ke sekolah. Sekyung masih merasa sangat takut kalau ayahnya datang mencarinya, sehingga dia masih merasa tidak tenang. Ketika mereka masuk kelas, Yihon memperingatkan teman-teman Jaemin untuk tidak mengganggu Jaemin lagi. Mereka tidak percaya dan mengabaikan peringatan tersebut, sehingga Yihon langsung menghubungi Bobby. Bobby memberitahu teman-teman Jaemin bahwa mereka harus menuruti perkataan Yihon yang merupakan keponakannya. Teman-teman Jaemin pun panik dan akhirnya setuju untuk tidak mengganggu Jaemin lagi. Tak lama kemudian, Yihon dan Sekyung dipanggil ke ruang guru. Ayah Sekyung datang dengan marah kepada Yihon. Sekyung segera mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya sendiri dan Yihon tidak bersalah. Setelah itu, Yihon dan pengajar diminta keluar karena ayah Sekyung ingin berbicara empat mata dengan Sekyung. Namun, saat baru mulai berbicara, Sekyung tiba-tiba lemas dan pingsan. Sekyung kemudian dibawa ke UKS. Di sana, Yihon meminta ayah Sekyung untuk berbicara di luar agar Sekyung tidak mendengar percakapan mereka. Di luar, Yihon memohon kepada ayah Sekyung untuk tidak mendidik Sekyung dengan cara yang keras. Ia menjelaskan bahwa Sekyung trauma dan bahkan kemarin mencoba mengakhiri hidupnya. Namun, ayah Sekyung tetap merasa benar dan tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun Yihon berbicara dengan tegas, ayah Sekyung tetap tidak mendengarkannya. Setelah itu, ayah Sekyung menghubungi kepala sekolah dan melaporkan Yihon. Tak lama kemudian, Sekyung sadar kembali. Yihon mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa ayahnya sudah pergi dan ia telah berusaha mengatakan sesuatu yang diharapkan bisa membuat ayah Sekyung sadar. Sekyung berkomentar, hanya Yihon yang berani berbicara seperti itu kepada ayahnya. Yihon menambahkan bahwa hal-hal yang kita anggap menakutkan mungkin tidak begitu menakutkan jika kita mencobanya. Kita tidak akan tahu hasilnya jika tidak mencoba. Yihon mengajak Sekyung makan karena dia pasti sangat lapar. Saat mereka sedang makan, Jaehoon mendekati mereka. Sekyung segera menegur Jaehoon dan menanyakan alasan dia memotret kegiatan Sekyung dan Yihon. Dengan tegas, Sekyung mengusir Jaehoon dari tempat itu. Sekyung merasa bangga karena ia sudah mulai bisa melawan Jaehoon. Kemudian, mereka pergi ke ruang belajar seperti biasa. Di sana,
Yihon kembali menerima minuman dari dua wanita yang menyukainya. Ketika sedang belajar, Yihon tertidur. Sekyung memutuskan untuk pulang lebih dulu karena ingin berbicara dengan ayahnya. Dia meninggalkan catatan untuk Yihon, memberitahu bahwa dia telah pulang lebih dulu. Keesokan harinya di rumah Yihon, ibunya kembali menunjukkan perilaku aneh karena mengatakan obatnya sudah habis. Dia mengeluhkan pusing dan depresi. Yihon yang curiga dengan obat tersebut pergi ke apotek untuk memeriksanya. Menurut apoteker, obat tersebut memiliki dosis yang sangat tinggi, menyebabkan orang yang meminumnya akan kecanduan dan seharusnya tidak diresepkan. Yihon sangat marah dan segera menghubungi Jonathan untuk mencari tahu keberadaan Siska. Siska kebetulan berada di markas geng Dongso dan marah kepada Jonathan, meminta agar perjanjian mereka segera dilaksanakan. Namun, Jonathan mulai berani menantang Siska. Siska mengingatkan Jonathan tentang janji mereka dan bantuan yang pernah diberikannya kepada bos mereka. Meskipun begitu, Jonathan tidak mau menerima ancaman Siska dan mengusirnya dari markas mereka. Namun, Siska tidak putus asa. Ketika hendak pulang, dia bertemu dengan teman-teman Jaemin di parkiran dan merencanakan untuk memanfaatkan mereka dalam rencananya untuk menjebak Yihon. Tidak hanya Siska yang mempunyai niat jahat pada Yihon, tetapi juga ayah dari Sekyung yang melaporkannya ke komite kekerasan sekolah. Dia menuduh Yihon melakukan berbagai hal buruk terhadap Sekyung, yang membuat Yihon menyadari bahwa musuh-musuhnya tidak semudah yang dia kira. Meskipun berusaha menghubungi Sekyung, Yihon tidak mendapat respon dari panggilannya. Ayah Sekyung mengumpulkan semua orang tua murid dan guru untuk mendesak agar Yihon dipindahkan dari sekolah. Selain itu, Yihon juga dihubungi oleh kantor polisi karena dilaporkan melakukan perundungan oleh teman-teman Jaemin. Namun, meski dihadapkan pada semua tantangan ini, Yihon tetap bertekad untuk memberikan pelajaran kepada semua orang yang telah menyerangnya, termasuk Siska. Dengan mantap, dia mengucapkan, "Baiklah, kurasa aku telah meremehkanmu. Mari kita lakukan ini dengan benar."